Kang, Akang tadi masuk di dalam tim apa tadi, Kang? Jadi disebutnya Patanjala. Patanjala itu konsep kepedulian lingkungan yang berbasis konsep leluhur. Jadi leluhur kita juga udah punya konsep tentang konservasi alam ini. Punya Patanjala. Patanjala itu kan bahasanya berasal dari kata pata itu air, jala itu wadah, berarti sungai. Jadi konsep konservasi kita berbasis sungai. Berbasis sungai ya. Kayak saya kan lahir di Soreang. Sementara Soreang dilewati oleh Sungai Ciwidey, berarti basis penelitian saya Sungai Ciwidey. Oh begitu ya. Nah, bermuara ke Citarum, tergabung dalam sungai. Tadi ngomong-ngomong udah ke masalah timnya, nama lengkapnya siapa, Kang? Pada Dan Rahadian ya? Ya, nama saya Dadan Rahadian. Kang gini, Kang, tadi juga dari hasil penelitian akan ke beberapa daerah begitu, Kang ya. Itu salah satunya juga mengupas tentang tadi sesar-sesar. Oh iya. Ya, itu sesar apa saja sih di Jawa Barat tuh yang paling Jawa Barat itu dilewati oleh beberapa bentangan sesar ya. Kayak ada sesar Mandiri, sesar Cimandiri, sesar Lembang, ada sesar Balibis, bahkan terus bersambung dengan sesar Opak. Yang terus membentang ke utara sampai Filipina, melewati Sulawesi itu. bisa dijelaskan nggak untuk sesar untuk wilayah Kabupaten Bandung ini sesar apa tuh Mas? Itu untuk Kota Bandung khususnya ya. Ya Kota Bandung. Itu dilewati oleh sesar Lembang. Oh sesar Lembang ya. Sesar Lembang. Tadi ada sebutannya sesar apa? Sesar Lembang Tapak itu Orai? Orai Tapak. Oh Orai Tapak ya. Sebutan orang tua. Nyambung dengan terus ke timur ya ke arah dengan sesar Baribis. No, besar. Kalau sesar Balibis itu daerah mana tuh? Itu diperhitungkan dari mulai Sumedang sampai Brebes itu, Baribis. Oh, jadi wilayah Sumedang termasuk wilayah Jatigede dong? Ya, dilewati oleh sesar. Gitu kan. Tapi bentuk patahannya itu tidak memanjang kalau wilayah Sumedang. Jadi istilahnya mah menjalar. Ya. Sehingga disebut keyep bodas, kayak semacam hewan itu. Nah ini tertarik juga nih Kang, untuk Sumedang, untuk Jatigede, memang banyak orang yang menyebut begitu kan ya. Ada ya, ada semacam. Ada juga paguyuban keyep bodas. Oh, keyep bodas itu Jatigede sudah terkenal lah, orang sudah banyak tahu. Cuman bener nggak nih, mitos atau fakta lah ya seperti itu bahwa keyep bodas itu memang makhluk gaib atau memang secara keilmuan ada nggak sih yang namanya keyep bodas itu seperti apa sebetulnya? Sebetulnya kalau urusan pemikiran tentang keyep bodas adalah hal yang gaib, itu di luar ranah saya. Tapi yang saya tahu sebutan keyep bodas di wilayah Sumedang itu menurut kami itu adalah sebutan lain untuk sesar itu sendiri. Jadi keyep bodas itu saya ulangi, keyep bodas itu sebutan di sesar ya? Sesar Balibis tadi. Jadi urat lini lah urat lini. Sesar yang bentuknya menjalar tidak memanjang seperti orai tapak atau sesar Lembang. Begitu. Jadi sesar ya. Keyep bodas itu patahan lah ya. Maksudnya patahan gempa. Iya, itu yang memicu pergeseran tanah yang mengakibatkan gempa tektonik sifatnya. Pergeseran tanah. Karena sesar itu kan berupa patahan. Dan suatu saat bisa bergeser dan bergesek itu menyebabkan tanah bergerak. Oke, Kang, akan sesar keyep bodas itu dari mana ke mana sih kalau itu memang disebut patahan begitu? Jadi karena saya Ciwidey yang tergabung dalam gabungan Sungai Citarum, ranah penelitian kami. Kebetulan kami belum melakukan penelitian ke arah yang di luar Citarum, karena kebetulan kan Jatigede itu wilayah Cimanuk. Ya betul. Nah, itu Sungai Cimanuk. Betul. Mungkin rekan-rekan yang wilayah Cimanuk yang bisa lebih jelas lagi menjelaskan.
Karena kebetulan saya fokus ke wilayah sendiri, yaitu Ciwidey tergabung dalam Citarum. Nah, gitu teman-teman Citarum kita fokus penelitian. Tapi karena memang timnya tim batas sungai tadi ya. Ya, berbasis sehingga sungai. minimal juga tahu Tapi ya kami bahwa berhubungan. Gitu. berhubungan juga ya. Nah, karena kan sering silaturahmi secara gabungan dari malah udah terbangun sampai Banyuwangi Kalibomo itu. Saudara-saudara kami di sana juga sama mulai melakukan konservasi dengan basis seperti ini bersama-sama beberapa parameter sungai kayak di Banyuwangi, di Gunung Raung kan itu ada Kalibomo. Teman-teman di sana juga mulai bergerak, terus maju ke tengah ada Kali Serayu bergabung, itu mengikat beberapa gunung kan. Itu terus tergabung kami silaturahmi. Nah, ketika secara keilmuan bahwa Keyebodas itu adalah nama patahan gitu ya. Yang memang kalau Keyebodas berarti menyebar begitu ya, patahannya menjalar lah gitu. Menjalar begitu ya. Kayak semacam hewan keyep itu sendiri. Nah, patahan itu berada di lokasi Bendungan Jati Gede kan. Oh gitu ya, jadi tepat di bawahnya. Nah, Jadi itu kemungkinan ya krusial juga untuk krusial ya. Dalam hal mitigasi bencana itu tentang Jati Gede. Oh, kira-kira mungkin juga Kang Dadan sempat ya ada sebuah penelitian nggak sih gitu ya, maksudnya sejauh mana sih gitu ya patahan Keyebodas itu terkait dengan tadi lah mitigasi bencana seperti apa jadi mitigasi? Memang teman-teman kami juga di Cimanuk itu memang intent terus mengawasi, malahan membuat posko teman-teman Cimanuk itu, terutama Cimanuk Tengah. Karena kebetulan kan secara elevasi Jati Gede itu berada di tengah-tengah Cimanuk. Betul. Dari mulai Garut sampai Indramayu kan tengah-tengahnya di sana Sumedang. Siap. Jadi modelnya Cimanuk itu Jati Gede. Gitu. Ada teman-teman di sana yang memang dia intent mengawasi kondisi-kondisi perubahan kondisi tanah dan kontur atau apapun, mereka malahan bikin posko. Ya. Tim juga sempat meneliti secara detail nggak Kang tentang kondisi Sungai Cimanuk sendiri? Ya, secara detail malahan kan sebelum dieksekusinya itu jadi bendungan, kita kan udah secara intens tentang penelitian dan bahkan mitigasinya. Itu mungkin kebetulan itu ranah orang-orang Cimanuk gitu. Dan saya yakin datanya juga ada di mereka. Oke. Nanti mungkin saya juga akan merapat ke Incu Buyut Cimanuk ya, begitu ya. Saya bisa jembatani. Lebih luas ya. Saya bisa jembatani dengan mereka karena kami memang terhubung. Dan kami terus berhubungan, berkomunikasi dengan semua, baik dari Cimandiri, baik Cimanuk, baik Ciliwung. Ya pokoknya yang berbasis sungai. Oke, nanti kalau ada waktu kita juga nanti akan ke Cimanuk ya, Kang. Tapi mungkin untuk informasi awal begitu ya. Pernah nggak dibahas masalah tadi lah langkah-langkah antisipasi bencana begitu ya? Kira-kira langkah-langkah apa saja sih antisipasi? Ya mohon maaf, mudah-mudahan jangan lah ya. Jangan sampai sampai ambrol gitu kan? Enggak juga, kita berdoa supaya lancar lah ya. Tapi ada nggak sih? Harus bagaimana gitu? Hanya sebatas sosialisasi, terutama bagi mereka yang berada di bawah Bendungan Jati Gede itu sendiri. Terus sosialisasi, mengingatkan untuk waspada begitu. Waspada. Itu hanya sebatas itu kalau untuk sekarang. Terus perlu nggak Kang? Perlu ada reboisasi gitu kan ya? Penanaman pohon sekitar hulu sampai ke hilir atau bagaimana untuk bisa mencegah begitu kan? Ya mungkin itu harus sebelumnya harus ada pengkajian dulu. Pengkajian dulu. Jadi tanaman apa yang harus ditanamnya, terus seperti apa pemetaan untuk wilayah daerah lokasi penanamannya, itu harus dikaji dulu. Saya pernah menulis Kang tentang kondisi Sungai Cimanuk gitu. Menurut BBWS Cimanuk Cisanggarung, itu mereka mengatakan bahwa debit air Sungai Cimanuk sangat kritis Kang. Sangat kritisnya beginilah. Pada saat hujan besar, itu debit airnya sangat tinggi begitu. Tapi pada saat kemarau, itu debit airnya turun drastis kan sampai berapa liter per detik begitu, seperti itu. Itu artinya di bawahnya ada patahan, jadi bocor. Ada kemungkinan begitu?
Ya kemungkinan begitu. Oh, bukan karena kerusakan lingkungan di Ya, sekitar salah aliran satunya sungai. itu, salah satunya itu. Bisa juga kerusakan lingkungan. Karena kan sekarang kondisi sekarang itu ketika dikasih cuaca atau musim hujan banjir, tapi kemarau sebentar langsung kering. Berarti ada kerusakan lingkungan juga dan ada pola perilaku manusia yang salah, kayak daerah-daerah tangkapan air seperti puncak-puncak gunung dihabiskan jadi lokasi budidaya kan, itu kerusakan lingkungan. Nah, mungkin salah satunya kalau mungkin kita kaji lebih dalam, siapa tahu bahwa Keyyo Bodas itu ada di bawah Jati Gede itu sendiri kan, siapa tahu. Dan tidak mustahil karena memang mungkin ada kebocoran di patahan itu. Iya, itu. Jadi memang perlu dikaji Lebih dalam. lagi, gitu. Dan dari para pihak PUPR kan, dari dinas PUPR sempat bilang begitu. Di daerah Sumedang itu ada beberapa titik yang selalu terjadi tanah amblas begitu. Ya, anomali kontur ya. Betul, itu contoh kayak Cisitu, kecamatan Cisitu itu sampai beberapa meter tanah amblas. Iya. Terus di Tanjakan Ebah itu nyambungnya terus sampai ke yang di Ujung Jaya pernah ada. Itu terakhir kan, itu selalu setiap tahun itu daerah Cireki di ruas jalan dari yang mau ke Tomo. Iya. Itu sudah diperbaiki beberapa kali tapi tanah tetap amblas, daerah Cireki. Iya. Dari pihak PUPR sempat bilang, nah itu garis patahan Bali Bisi itu katanya nyambung. Jadi kan tadi menjalar. Bener ya? Ya, karena menjalar. Karena biasanya secara kasat mata atau secara yang hanya bisa dilihat dari mata telanjang, itu biasanya patahan itu ditandai dengan aliran sungai. Jadi aliran Citarum itu sendiri kan patahan, bentuk sebuah alur sungai. Nah, dan kemungkinan banyak infrastruktur atau jalan-jalan yang memang melewati jalur sungai itu sendiri, sehingga tanahnya kan labil, makanya terus aja terjadi anomali kontur atau amblasan. Tidak perubahan gitu ya. Kayak di Tomo itu kan jalur air, lihat ke atasnya, itu berupa legokan, air pasti ke sana. Makanya sekarang di jalur Tomo itu dipasang terowongan kan buat air sendiri, gitu, supaya tidak menggerus tanah di bawah infrastruktur itu sendiri. Kang Dada juga tahu ya kondisi sering lewat karena emang kita terhubung juga sama orang-orang yang melakukan konsen di Cimanuk, di Cisangarung gitu kan. Anak-anak Kuningan, Cikijing, Majalengka itu kan kita terhubung. Selalu terhubung ya, terkoneksi ya, komunikasi tetap jalan begitu ya. Oke, makasih banyak Kang Dadan. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertimbangan lah bagi pemerintah ya. Nah itu mungkin lebih jelasnya lagi anak-anak Cimanuk yang lebih intens dan lebih fokus, ada lokus penelitiannya di sana. Ya mudah-mudahan nanti juga melalui Kang Dadan kita bisa dihubungkan dengan orang Cimanuk tadi ya. Ya, Oke, makasih banyak Kang Dadan. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Like, comment, and share. Terima kasih.